Kamu itu kata Allah pasti nantinya akan kami coba dengan rasa takut. Kekurangan bahan makanan, minuman, buah-buahan, dan bahkan jiwamu akan kami ambil, yakni mati. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia dari muka bumi ini? Yang pertama adalah untuk mempertegas kekuasaan Allah. Yang kedua adalah Allah mengenalkan hakikat manusia melalui kematian. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mempercayakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian hikmah yang keempat, untuk mengetahui mereka yang mematuhi perintah Allah dan mereka yang tidak mematuhi perintah Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa nafsim bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir thumma liyaqdu tapassahum wal yufu nuzurahum wal yatawaffu bil baitil atiq. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ayyuhal hadir jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita telah dapat berkumpul di masjid yang amat mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah kesehatan, kesejahteraan baik lahir maupun batin, sehingga kita nantinya mampu dipertemukan oleh Allah pada kesempatan di salat Jumat di hari, di bulan ataupun di tahun-tahun yang akan datang. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan buat seorang hamba Allah yang paling indah kata-katanya, yang paling khusyuk rukuk sujudnya, yang paling ikhlas sodakonya, yang paling mabrur hajinya, yang paling arif, paling adil cara memimpinnya tanpa membentuk suatu pansus ini pansus itu ataupun komisi ini komisi itu. Bahkan ia mengatakan, kalau seandainya putri aku yang bernama Fatimah Az-Zahra yang mencuri, biarlah aku yang memotong tangan ataupun jari jemarinya. Siapa lagi kalau bukannya baginda agung Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Safatullah. Ayuhal hadir jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah di Jumat di tanggal 17 Zulqaidah
1443 Hijriah ini kita lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita saksikan bersama saat ini saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat bersiap-siap, bahkan ada yang sudah sampai di kota Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah, semenjak 2 tahun kita dilanda pandemi COVID-19 tahun ini, kaum muslimin khususnya Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji tahun ini. Sesuai dengan doa kita, Allahumma yassir lana wa hawwil lana ilal Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah wa Masjidil Aqsa fi Palestin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di awal khutbah tadi kami membacakan ayat, tepatnya surah Al-Baqarah ayat 155. Kami ulangi, di dalam ayat tersebut dijelaskan oleh Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Kamu itu, kata Allah, pasti nantinya akan kami coba dengan rasa takut. Kekurangan bahan makanan, minuman, buah-buahan, dan bahkan jiwamu akan kami ambil, yakni mati. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang yang sabar kalau dia dilanda musibah, dilanda cobaan, pasti dia mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti ia mengatakan kami kepunyaan Allah, pasti kami kembali akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita lihat dan kita analisa, kenapa Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia dari muka bumi ini? Kalau kita simpulkan, kita lihat di dalam kitab Durratun Nafihin ataupun di dalam Sahihnya Bukhari Muslim ataupun ayat Al-Quran sendiri, dapat kita simpulkan kenapa Allah mematikan manusia dari muka bumi ini. Yang pertama adalah untuk mempertegas kekuasaan Allah, khususnya sejak proses penciptaan manusia kemudian menjalani kehidupan di dunia ini hingga akhirnya manusia meninggal dunia. Semua itu terjadi hanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Waqiah ayat 86 87, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula in kuntum madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Kalau kita lihat terjemahannya, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak akan dapat mengembalikan nyawamu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar. Al-Waqiah ayat 86-87. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa Allah mematikan manusia dari muka bumi ini? Yang kedua adalah Allah mengenalkan hakikat manusia melalui kematian. Karena Allah menciptakan manusia tidak sia-sia, tapi untuk alasan tujuan yang amat besar. Sering kita mendengar ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya cuma aksesoris, cuma tempat mampir, hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Di dalam ayat Al-Quran banyak dijelaskan bahwa Allah itu menyuruh kita untuk menyembah Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedang duduk-duduk bersama sahabat pada waktu itu, tepatnya di Raudhah di Masjid Nabawi. Pada waktu itu Rasulullah berkumpul yang namanya Ibnu Mas'ud. Pada waktu itu Rasulullah manggil yang namanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya Mas'ud, ta'al, kata Rasulullah. Ana ya Rasulullah. Naam, kata Rasulullah. Mendekatlah Ibnu Mas'ud di hadapan Rasulullah. Kemudian pada waktu itu Rasulullah memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Ya Mas'ud, kata Rasulullah, Iqra' alayya Al-Quran. Wahai Mas'ud, tolong engkau bacakan Al-Quran untuk aku. Ana ya Rasulullah. Naam, kata Rasulullah. Ibnu Mas'ud pada waktu itu, jamaah sekalian, di hadapan Rasulullah memberanikan diri membantah perintah Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, Al-Quran itu turun sama engkau. Engkau lebih tahu asbabun nuzulnya, engkau lebih tahu ulumul Qur'annya, dan engkau lebih tahu makna yang tersurat ataupun yang tidak tersirat di dalam huruf ataupun kalimat itu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Sesungguhnya aku itu lebih senang mendengarkan lantunan kalam ilahi itu yang membacanya bukan dari mulut aku, kata Rasulullah, melainkan dari mulut orang lain, dari mulut umat-umatnya. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Maka pada waktu itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an membacalah surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ketika lapas syahidah itu, jamaah sekalian, Rasulullah memberhentikan bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Ya Mas'ud, jangan kau teruskan bacaan Al-Quranmu. Ibnu Mas'ud, jamaah sekalian, kebingungan pada waktu itu. Ya Rasulullah, tadi engkau menyuruh aku membaca Al-Quran, kenapa engkau menyuruh aku berhenti, wahai kekasih Allah? Rasulullah sampai diam. Di dalam kitab dijelaskan diamnya Rasulullah itu ketika dilihat oleh Ibnu Mas'ud, dari bola mata Rasulullah itu mengucurkan air mata dan Rasulullah menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Kalau kita lihat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nanti ketika hari kiamat, ketika hari perhitungan, kami datangkan para suami, pemimpin dalam keluarga, pemimpin di dalam rumah tangga, pemimpin mulai RT, RW sampai presiden, sampai anggota dewan, dan engkau Muhammad akan menjadi saksi dari umat yang kau pimpin. Rasulullah menangis. Menangis itu ada dua hal kalau kita lihat. Ketika kita sholat, melaksanakan sholat wajib walau ataupun sholat sunat, kita berbaiat, berikrar di hadapan Allah. Ketika mengangkat takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, hidupku, profesiku, gawe aku hanya yang menciptakan, untuk yang menciptakan alam semesta ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikrar kita ketika solat. Di luar jam solat, tinggal diri kita lah yang tahu. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar. Di luar solat mungkin kita membesarkan yang lain selain Allah. Nah ini jangan-jangan yang ditangis oleh Rasulullah. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada ajaran Islam. Bagaimana keluarga kita, anak istri kita, apakah mereka telah pandai membaca Al-Quran? Rasulullah senang mendengarkan lantunan kalim ilahi yang dibaca dari umatnya. Di dalam ayat, bahkan di dalam hadis Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik aktivitas sehari-hari, yakni orang yang membaca, orang yang belajar, orang yang mengajarkan Al-Quran. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, tinggal diri kita lah
Mau request jannah, surga, atau justru kita mengundang diri kita, keluarga kita untuk memasuki namanya jurang neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Di dalam Al-Quran sudah jelas Allah memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Di dalam ayat lain diakhiri uiddat lil kafirin. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu, anak istrimu, jiran tetanggamu, orang tuamu, pamanmu, bibimu, saudaramu dari jilatan api neraka yang kayu bakarnya, kata Allah, manusia dan batu. Di dalam ayat lain ditambahkan uiddat lil kafirin, bersama orang kafir. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala mematikan umat manusia dari muka bumi ini? Hikmah yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala mempercayakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Mereka berhasil hidup berdampingan satu sama lain. Jika manusia tidak melahirkan keturunan, maka manusia sebagai khalifah di muka bumi ini akan sirna dan akan lenyap. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran sudah jelas, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ila akhir hayat. Artinya kita ini semuanya pemimpin, pemimpin diri kita, pemimpin keluarga kita. Tinggal kitalah yang menentukan dari apa yang dipimpin, mau diajak kemana keluarga kita. Karena dunia ini cuma sementara, cuma tempat transit, cuma tempat mampir. Di dalam Al-Quran, tempat mampir ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering membaca ayat Al-Quran, tepatnya surah Yasin ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya orang yang berada di depan jalan terus lurus kebun bunga, di pemakaman kebun bunga, di pemakaman Kanangkawat, di pemakaman Puncak Sekuning, di pemakaman Kamboja, orang-orang mati itu nanti akan kami bangkitkan, kata Allah. Dan kami catat tingkah laku mereka itu mulai ia lahir, keluar dari rahim ibunya, sampai ia meninggal. Kami catat tingkah laku mereka, amal baik apalagi amal jahat. Dan catatan itu, kata Allah, tidak takut dengan kopi, tidak terbakar dengan api, tidak kebanjiran dengan air. Catatan itu kami simpan rapi, kata Allah. Di mana Allah menyimpannya? Di Lauhul Mahfuz. Ada sebagian para ahli tasawuf, ulama, bahkan di dalam kitab ada dijelaskan catatan-catatan kita itu nanti akan ditayangkan oleh Allah. Kapan Allah menayangkannya? Kisi-kisi amal perbuatan kita itu ditayangkan ketika kita diantaranya. Apakah kita ahli surga, ahli jannah, atau justru kita masuk yang namanya jurang neraka. Na'udzubillah. Tayangan catatan amal perbuatan kita, kisi-kisinya ada sebagian mengatakan ditayangkan ketika kita menjelang syakaratul maut, menjelang kematian. Kalau kita gemar amal baik, gemar bersedekah, gemar ibadah ke masjid, lidah kita, lisan kita, wa kullahuma qaulan karima, senang mengatakan yang mulia, yang baik-baik, yang bagus. Mungkin kata Rasulullah, bahkan di dalam hadis, Allah itu menciptakan manusia itu diantaranya penghuni sorga, wajahnya itu wajahun mali, mukanya berseri-seri. Nah, ada sebagian mengatakan orang menjelang meninggal
ketika ia ditayangkan catatan-catatan amal baik mereka, wajahun malih, mukanya tersenyum. Itu sebagian ada yang mengatakan demikian. Kemudian sebaliknya yang catatannya banyak amal buruk, banyak catatan maksiat, wajahun abis, sebaliknya mukanya serem menghadapi kematian, karena mungkin dia sudah tahu bocoran-bocoran. Tinggal kita mau mengambil yang mana, catatan kita apa banyak yang baiknya, atau justru sebaliknya, na'udzubillah, banyak catatan amal maksiat, banyak catatan keburukan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian hikmah yang keempat, kenapa Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia dari muka bumi? Allah Subhanahu wa taala mematikan manusia dari dunia ini untuk mengetahui mereka yang mematuhi perintah Allah dan mereka yang tidak mematuhi perintah Allah. Di dalam Al-Qur'an, tepatnya surah Al-Mulk, dijelaskan oleh Allah, tepatnya ayat 2. Allah menjelaskan di sana bahwa manusia itu dicatat semua. Dan catatan tadi sebagaimana dijelaskan di dalam surah Yasin tersimpan rapi. Di dalam surah Al-Mulk lain lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah mengatakan, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Allah tersebut Maha Perkasa, Maha Pengampun. Al-Quran, surah Al-Mulk ayat 2. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, badirul bil a'mali sab'ah, hal tantaziruna illa faqran munsiya. Berbuat beramal kebaikanlah kamu, kata Rasulullah, hal tantaziruna illa faqran munsiya, sebelum datangnya kepakiran yang mengakibatkan engkau jauh dari Allah. Makna fakir di sana bisa makna fakir kekurangan harta, fakir ilmu. Kemudian yang kedua adalah aughinan mutghiyah, berbuat beramal kebaikanlah kamu sebelum engkau diberi jabatan, pangkat, harta, tapi mengakibatkan engkau jauh dari Allah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, au maradun mufsidah, berbuat beramal kebaikanlah kamu sebelum datangnya sakit yang mengakibatkan engkau jauh dari Allah. Dan yang keempat, al mautal mujhizah, berbuat beramal kebaikanlah kamu sebelum datangnya kematian yang memisahkan engkau dengan anakmu, yang memisahkan engkau dengan keluargamu, yang memisahkan engkau antara suami dengan istri. Berbuat beramal kebaikanlah. Kemudian yang kelima adalah awissa'a fassa'atu wa adha wa amar, berbuat beramal kebaikanlah kamu sebelum datangnya engkau pada hari itu akan mencari Rasulullah sebelum datangnya hari kiamat. Dan yang terakhir, awid dajjal fasorru ghaibi yuntazor, berbuat beramal kebaikanlah kamu sebelum datangnya dajjal. Di hadapan kita terbentang jalan menuju pemakaman. Kalau kita lihat, setiap kali orang yang dimakamkan, setiap kali orang yang mau masuk kubur, itu peringatan kita, kullun nafsin za'iqatul maut, setiap yang bergerak, setiap yang hidup pasti akan mengalami nyawa. Semua kita yang hadir tempat ini adalah ca'al, yakni calon-calon almarhum. Oleh karena itu manfaatkan sisa-sisa umur kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah sebelum datangnya penyesalan nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dalam menuju insan yang muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal
ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi umrana wa fi rizqina wa fi auladina wa jami' a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya karim akrimna bit taqwa ya muhibbu ahbibna ilaik ya ghafur ighfir lana dzunubana ya salam salimna akhirna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah. Kami bermunajah berkumpul di masjid yang amat mulia ini di tanggal 17 Zulqa'dah untuk melaksanakan ibadah salat Jumat ya Allah. Berikanlah kepada orang tua kami kesehatan, perlindungan. Jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jauhkanlah kami ataupun orang tua kami dari bala bencana, serta jauhkanlah anak keturunan kami dari bahaya obat-obat terlarang, serta berikanlah anak kami tersebut menjadi tabungan kami nantinya di Jannatul Firdaus sesuai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Jadikanlah ya Allah anak-anak kami anak-anak yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah ya Ilahi Rabb, untuk orang tua kami ataupun ibu kami ataupun bapak kami ataupun saudara kami yang telah mendahului kami ya Allah, yang saat ini telah terbujur kaku di alam kubur, mungkin tinggal tulang belulangnya ya Allah, mungkin tinggal rambutnya ya Allah, ataupun tidak ada sama sekali jasadnya ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kami rindu kepada orang tua kami tersebut ya Allah, terutama ibu kami ya Allah, ataupun bapak kami, ataupun saudara kami yang telah mendahului kami. Sebab kami yakin ya Allah, sewaktu mereka hidup kami sering membentak mereka, menyakiti hati ibu kami ya Allah. Padahal kami tahu ya Allah, fala taqul lahuma uf. Jangan berkata ahu kepada orang tua kami. Kami tahu itu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kumpulkanlah orang tua kami, terutama ibu kami ya Allah. Kami rindu mereka bersama Rasulullah, bersama ruhnya orang alim di Iliyin. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah ya Ilahi Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja kepada orang tua kami tersebut ya Allah. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma barik lana fi umrana wa fi rizqina wa fi auladina wa jami' a'taitana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir lana wa hawwil lana ilal Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah wa Masjidil Aqsa fi Palestin wa narji'u ilaiha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untuk saudara, rekan, jiron, tetangga kami, kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah haji, berikanlah kesehatan, kekuatan,
perlindungan, sehingga nantinya kembali dengan selamat mendapat predikat haji yang mabrur ya Allah. Untuk kami yang belum ataupun yang sudah, berikanlah kesempatan untuk berziarah di makam Rasulullah, untuk melempar jamarat, untuk tawaf di Masjidil Haram. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana wa hawil lana ila Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah wa Masjidil Aqsa fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.